Pada video kali ini saya akan mengajak kalian bernostalgia. Saya akan bercerita tentang pendidikan dari mulai saya TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah. Nah, pada tahun 2004 saya masuk TK, umur 4 tahun. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh. Kalau jalan kaki sih sekitar 10 menit. Nah, kalau naik kendaraan sekitar 5 menitan. Tapi kalau jalan kaki saya tidak sendirian, ada teman saya, Jara sama Yonanda, selalu bertiga. Dan pulang pun selalu jalan kaki, kadang-kadang sih. Nah, terus tetapi saya kelasnya di kelas A dan mereka berdua di kelas B. Nah, untuk prestasi lumayan baiklah. Alhamdulillah, untuk membaca, menulis saya waktu lancar. Dan pada waktu itu baca Iqra udah tamat, langsung lanjut membaca Al-Quran. Karena saya terus belajar Al-Quran. Nah, di sisi lain saya juga pernah ikut organisasi, yaitu drum band, sempat ikutan lomba juga. Nah, seperti itu mungkin cerita sekolah TK saya. Tidak banyak cerita di TK karena saya juga lupa. Selanjutnya pada tahun 2006, pada umur 6 tahun saya masuk SD, yaitu di MI Nagara Kasih 2, sekolah paling dekat dari rumah. Pada waktu itu saya pertama kali masuk ke sekolah, terus perkenalan. Dan konyolnya, saya ketika perkenalan ada nama orang tua dan saya tidak tahu nama asli orang tua. Di perkenalan itu saya menyebutnya nama panggilan. Yang nonton semua ketawa. Gak apa-apa lah, umurku masuk SD. Selanjutnya saya berada di kelas 1B. Dan satu angkatan itu ada 3 kelas pada waktu angkatan saya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 alhamdulillah prestasi masuk 3 besar. Di sana saya banyak belajar dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, mulai kelas 4 saya aktif di organisasi, yaitu Pramuka. Dari Pramuka saya banyak pengalamannya, mulai dari lomba hiking, lomba kemah, terus lomba yang lainnya semacamnya ya. Nah, dari sana itu banyak pengetahuan yang sampai sekarang itu bermanfaat. Nah, untuk pramuka itu sendiri kan lebih ke alam ya kan, jadi banyak sekali manfaatnya. Selain itu prestasi dari kelas 4 sampai kelas 6 alhamdulillah bagus, lumayan. Selain itu saya juga pernah mengikuti pertandingan bulu tangkis, tapi hanya sampai kota, dan itu pun saya perwakilan
perwakilan dari sekolah. Pokoknya saya di SD atau di MI itu sangat aktif, dan alhamdulillah juga pihak sekolah mempercayai saya ikut-ikutan lomba gitu. Ceritanya singkat sekali sih. Kita lanjut ke SMP. Saya masuk ke SMP itu pada tahun 2012, pada umur 12 tahun. Masih satu kampung SD SMP, ya, dekat sekali. Nah, waktu itu saya masuk ke SMP atau ke MTS dari mulai TK, SD, SMP, bareng-bareng terus sama mereka. Tapi sayangnya tidak pernah satu kelas dengan mereka. Nah, untuk prestasi di MTS alhamdulillah baik, selalu masuk 3 besar. Dan aktif sekali dalam organisasi. Dari mulai kesenian, pramuka, PMR, terus OSIS, saya ikutin semuanya. Serakah ini. Tapi dari sana saya banyak pengalaman, seru banget. Mulai dari pramuka. Nah, untuk pramuka kan dari SD saya juga sudah aktif, dilanjut ke MTS, jadi lebih banyak lagi pengalamannya. Terus sering juga ikutan lomba-lomba. Tapi untuk PMR tidak terlalu aktif. Terus kesenian juga ikutan, tapi tidak seaktif di pramuka. Nah, untuk di OSIS alhamdulillah saya sebagai wakil sekretaris bersama Yonada itu sekretaris satunya. Selanjutnya pada tahun 2015 saya masuk ke SMA. Nah, SMA saya itu Man Sukamanah, atau nama sekarang itu MA Negeri 1 Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sekolah SMA ini yang paling dari rumah sih ke Singaparna. Tapi saya tidak dugdag, saya mondok di pesantren. Jadi perjalanan dari pesantren ke sekolah juga lumayan jauh ya, karena kan harus jalan kaki, ada sekitar 10 menitan. Nah, jadwal di pesantren sama di sekolah padat sekali. Dari mulai bangun, terus ngaji di pesantren, siap-siap pergi ke sekolah jam 6, terus biasa ya jam 7 masuk. Nah, pulang jam 2, siap-siap lagi untuk ngaji asar di pesantren. Terus untuk selebihnya dari asar sampai pagi lagi itu kegiatan di pesantren. Nah, untuk di sekolahnya dari mulai pagi jam 7 sampai jam 2. Nah, di sekolah itu
tidak ada bosan-bosannya saya mengikuti ekskul pramuka. Kokonat kan, anak kokonat banget. Nah, saya kesana sendirian sih, tidak ada teman. Ada saudara, tapi laki-laki. Tentunya beda kan. Benar-benar sendirian. Dari mulai cari teman, cari apapun itu sendirian. Pertama kali kesana yaitu ketika testing. Nah, untuk testing itu kan sebelum masuk itu dibariskan di lapangan per kelasnya, per ruangan. Nah, saya kebagian di ruangan atas. Ada teman tapi beda jurusan. Terus setelah lama ada pengumuman. Nah, alhamdulillah saya masuk 100 besar. Masih ingat sampai sekarang karena saya berada di posisi 2 angka terendah, yaitu ke 99. Angka yang cantik sekali. Nah, selanjutnya saya daftar ulang ke sekolah itu. Saya mulai belajar di sekolah itu. Saya ngambil jurusan IPA pada waktu itu, dan saya belajar matematika, kimia, fisika. Sedikit saya paham. Nyambung lagi ke organisasi. Sebenarnya sih saya sendiri itu lebih giat, lebih aktif di lapangan daripada di ruangan. Jadi saya suka belajar yang ada di lapangan gitu kan, seperti alam terbuka gitu. Nah, saya mengikuti organisasi pramuka lagi, gak apa-apa, gak bosan. Dari asrama saya tidak sendirian, saya ada teman-teman yaitu berlima yang asrama sama saya. Nah, untuk pengalaman pramuka itu sendiri banyak banget pengalamannya. Ikutan lomba-lomba juga ikut, kemudian ikutan acara gede juga pernah ikut. Nah, untuk prestasi di Alia saya agak turun karena ya banyak saingannya juga sih, dan juga saya itu orangnya pemalu. Itu kekurangan saya juga. Ada satu pengalaman saya yang sangat berkesan, yaitu ketika dari sekolah ikutan acara Raimuna daerah. Dari sana saya belajar terus ya, belajar masak, belajar persiapan, belajar mengatur waktu, belajar solidaritas bersama teman-teman. Banyak sekali pengalamannya. Lanjut cerita berikutnya. Setelah lulus, saya pun bingung mau lanjutin ke perguruan tinggi yang mana. Saya mencoba ikutan SNMPTN, tapi pas awal juga sudah nyerah. Coba lagi, udahlah gak apa-apa kan. Saya tidak putus asa. Saya coba daftar SBMPTN. Kemana coba? Ke perguruan tinggi yang wow. Adalah ya. Tapi
orang beruntung. Tidak lolos karena saya itu kepedean ambil jurusannya. Lalu tidak lolos. Nah, ada niatan untuk masuk ke UIN Bandung. Saya mulai ikutan dari apa gitu namanya teh, yang dari tes ke semua UIN. Saya mencoba tes, tapi tetap tidak lolos. Dan mulai saya putus asa. Tapi ada ayah saya yang selalu menyemangatin. Tadinya saya rendah banget. Ya udahlah, ikutan ke yang swasta aja. Tapi mencoba dulu daftar ke Unsil. Iya, saya mencoba daftar. Tapi di sana saya bingung mencari jurusannya. Jurusannya apa? Dan sebelumnya juga saya nggak tahu yang namanya perguruan tinggi itu seperti apa. Blank banget, poek di sana. Tapi saya mencoba memilih jurusan gizi dan pendidikan matematika. Saya pasrah. Saya semua saya serahin. Ya udahlah, mau diterima atau tidaknya itu yang terbaik buat saya. Waktu testing, ingat sekali, saya duduk paling depan, mengerjakan asal-asalan juga enggak sih, dihitung dipikirkan tapi semampu saya. Nah, setelah itu beres, terus nunggu hasil pengumuman. Nah, ketika pas mau ada pengumuman, server error, ditunggu lagi. Nah, pas mau lihat hasil pengumumannya, ada saudara saya ke rumah. Katanya, "Neng, lolos di jurusan pendidikan matematika." Apa iya? Dilihatin hasilnya dan ada nama saya. Tapi dari sana saya bisa mengambil hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya yang dapat saya ambil. Dan mungkin ini adalah anugerah buat saya. Ini yang terbaik buat saya. Dan apapun yang saya miliki, apapun yang saya jalani, itu udah yang terbaik buat saya. Dan akhirnya saya masuk di jurusan pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Mungkin cerita pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sangat singkat sekali tapi sangat bermakna. Lanjut ke kesan dan pesan ketika kuliah. Dari mulai daftar sampai sekarang semester 6, saya sangat bersyukur karena mungkin ini jalan menuju ke masa depan saya. Memang saya lebih suka menghitung,
tapi masih dalam tahap belajar. Tetapi kadang saya juga ada keluhan, dari mulai tugas, pengumpulannya, dosen, yang memang beliau itu kan tegas, tapi kadang saya suka merasakan takut ketika ditanya tidak bisa, dan dosenku marah, takut kan. Kemudian dari mulai cara bicaranya, nadanya tinggi, seperti itu. Mau tidak mau, itu yang terbaik buat kita. Rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Tidak ada penyesalan, melainkan pelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi. Kesuksesan berawal dari kegagalan. Tetap semangat, belajar yang tekun, Allah pasti memudahkan segalanya.